Kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu yuk perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyira Julfandari, nomor absen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfrida Nilisa Tanjaya, nomor absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indirati Sofi Aldila, absen 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janitra Kosima Belwahono dari absen 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Raja Zulkarnain, absen 15. Halo, perkenalkan, namaku Lediana, absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Fauziah Aulia Ramadan, nomor absen 20. Siapa di sini yang tak kenal dengan pala? Ya, pala merupakan salah satu tanaman yang digolongkan dalam rempah-rempah. Jika kamu tahu, di zaman dahulu rempah-rempah itu menjadi banyak incaran bangsa-bangsa luar, khususnya Eropa. Rempah-rempah diincar bangsa Eropa karena manfaatnya dapat menghangatkan tubuh dan bisa dijadikan pengawet makanan, sehingga pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Selain karena harganya yang mahal, pada saat itu siapa yang memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kejayaan seorang raja. Dari faktor itulah banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya yaitu Indonesia. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong ke pulau-pulau di Nusantara. Dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi satu persatu. Disinilah awal mula terjadinya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme ini sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia sampai akhirnya masuk ke Nusantara, yaitu Indonesia. Kata kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang budaya wilayah Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu bahasa, pakaian, dan kesenian. Yang pertama adalah sejarah dampak dari bahasa. Bahasa sehari-hari yang umum pada masa penjajahan Belanda adalah perpaduan bahasa Belanda dan Melayu. Penggunaan dua bahasa itulah awal penting masuknya bahasa Belanda dalam kosakata bahasa kita. Pada awal abad ke-20, proses penyerapan bahasa Belanda oleh bahasa Indonesia semakin intensif. Yang kedua, ada dampak bahasa. Selain bahasa Belanda, bahasa yang populer di tengah-tengah masyarakat kota modern, terutama di Pulau Jawa dan Kepulauan Maluku, adalah bahasa Portugis. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak kosakata bahasa Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti biola, viola, meja, mesa, dan figura, figura. Pembahasan kedua yaitu pakaian. Pakaian masyarakat Indonesia sebelum Belanda datang ke Indonesia masih didominasi oleh pakaian daerah setempat dan budaya Islam. Setelah bangsa Belanda datang ke Indonesia, pakaian Belanda merupakan penanda yang jelas bagi tuan tanah asing. Hal tersebut ditentukan oleh VOC pada tahun 1658. Ordonansi tersebut melarang orang Batavia untuk berbaur dengan bangsa-bangsa Indonesia lainnya. Orang Indonesia yang diperbolehkan memakai pakaian gaya Eropa hanyalah tokoh-tokoh politik. Pada abad ke-20, pelarangan tersebut perlahan mulai hilang. Salah satu anggota Syarikat Islam, Mas Marco Kartodikromo, menyuarakan larangan berpakaian Eropa dan bersikap kebarat-baratan. Pembahasan ketiga yaitu kesenian. Pada poin A, arsitektur. Bertahun-tahun menduduki Indonesia membuat masa kolonialisme Belanda turut mewariskan berbagai hal, termasuk di bidang arsitektur.
Setibanya orang-orang Belanda di Indonesia, arsitektur yang dirancang berasal dari pengetahuan dan keahlian yang mereka bawa dari negara asalnya. Gaya arsitektur kolonial ini bisa dibilang memadukan antara budaya barat dan timur. Mengingat bahwa gaya arsitektur ini mulai muncul untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Adapun arsitektur kolonial Belanda yang ada dan berkembang di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu arsitektur Indies Empire Style, arsitektur kolonial transisi, dan arsitektur kolonial modern. Dampak seni sastra. Perkembangan karya sastra pada masa kolonial juga berdampak pada penyerapan kosakata Portugis dan Belanda dalam bahasa Indonesia. Kosakata Portugis yang diserap dalam bahasa Indonesia antara lain mesa menjadi meja, mentega menjadi mentega, saldado menjadi sardadu, bendeira menjadi bendera, dan mental menjadi bantal. Adapun kosakata Belanda yang diserap dalam bahasa Indonesia antara lain landoek menjadi handuk, waskom menjadi baskom, bioscop menjadi bioskop, diens menjadi dinas, onkosten menjadi ongkos, dan divan menjadi dipan. Perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Eropa telah membawa pengaruh dalam penulisan karya sastra di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pada masa itu, Raffles menulis buku berjudul History of Java yang diterbitkan pada 1817. Selanjutnya, muncul berbagai karya bangsa Eropa yang mengulas kehidupan masyarakat Indonesia seperti History of Sumatra, karya William Marsden, dan buku History of the East Archipelago, perkembangan seni sastra. Selanjutnya, respon dalam bentuk karya seni musik. Salah satu tokoh seni musik adalah seorang kelahiran Jakarta yang bernama Ismail Marzuki. Ia merupakan musisi pemberontak di zamannya. Ketika pemerintah kolonial Belanda memberlakukan pembatasan hak untuk berserikat dan berkumpul terhadap organisasi-organisasi kebangsaan, dan rakyat dilarang keras mendengarkan lagu-lagu mars partai politik dan kebangsaan, jiwa Ismail memberontak. Cara-cara ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar kekuasaannya di Indonesia langgeng terjaga. Sementara sewaktu pemerintah melakukan berbagai upaya menjaga kedaulatannya itu, Belanda sedang mengalami situasi yang kacau balau. Menurut Firdaus Burhan dalam bukunya yang berjudul Ismail Marzuki, hasil karya dan pengabdiannya, Ismail telah menciptakan lagu yang mampu membakar semangat bangsa dalam 10 judul lagu. Di antaranya, lagu berjudul Banyu Biru, Bintangku, Ani-Ani Potong Padi, Keroncong Sukapuri, dan Arjuna Rimba Malam Kemilau. Siapakah namanya? Sederhana, Keroncong. Lagu-lagu tersebut mampu membawa pengaruh pada perjuangan bangsa, karena menceritakan keadaan Indonesia di bawah jajahan Belanda. Begitulah profil Ismail Marzuki yang tercatat dalam sejarah berjuang demi kemerdekaan melalui melodi. Dampak positif perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam sosial budaya. Yang pertama adalah adanya transmigrasi, yang kedua adanya bahasa Belanda diserap ke bahasa Indonesia, yang ketiga perubahan pada sastra di Indonesia. Sedangkan dampak negatif perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam sosial budaya adalah yang pertama penindasan dan pemerasan, yang kedua adanya penggolongan atau kasta pada bangsa Indonesia dan bangsa Belanda, yang ketiga budaya Indonesia dihilangkan diganti budaya Barat. Contohnya pemerintah menghilangkan upacara adat di istana diganti oleh budaya Belanda. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang budaya, salah satunya melalui perlawanan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pelopor sekaligus bentuk perlawanan atas pemujaan feodalisme Jawa di mata penguasa kolonial Belanda. Sejarah tentang Kartini adalah sejarah tentang penentangan pemanfaatan feodalisme Jawa yang dilanggengkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Raden Ajeng Kartini bahkan secara sembunyi-sembunyi memberikan keterampilan dan pelajaran kepada kalangan perempuan. Padahal saat itu
sangat dilarang dan hampir tidak mungkin pengajaran diberikan oleh para bangsawan antek Belanda kepada warga pribumi apalagi kalangan perempuan. Dalam pandangan Kartini, gambaran kekuasaan para penguasa feodal dan VOC serta pemerintahan Hindia Belanda yang hanya menekankan kekuasaan ada pada para bangsawan serta perselingkuhan mereka, menyadarkan Raden Ajeng Kartini tentang pentingnya pendidikan untuk pembebasan dan kemanusiaan. Dari gambaran surat-surat Kartini dapat terlihat kecerdasan, kegelisahan, dan semangat humanisme dalam masa kekuasaan feodalisme. Raden Ajeng Kartini pun juga mengalami perlakuan budaya Jawa yang membekap perempuan masa itu, plus kekuasaan kolonial yang didukung oleh bangsawan Jawa yang menjadi antek pengusaha VOC dan pemerintah Hindia Belanda.